minuman ini kok bikin kita berpikir gitu, kok bikin kita menyala ya kan, bikin kita terbangun. Pemirsa, menikmati kopi di tempat nongkrong yang estetik seolah telah menjadi kebutuhan sebagian besar masyarakat di ibu kota. Ya, bukan keindahan alamnya dengan kenikmatan secangkir kopi. Menikmati malam dengan segelas kopi di kafe ataupun restoran pasti sudah biasa. Es kopi terus kalau melek sampai 7 hari, 8 hari, 10 hari udah biasa, nggak pernah tidur. Tapi saya mohon izin saya minum kopi dulu. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan bagaimana fenomena kopi sebagai gaya hidup yang terjadi di masyarakat sosial. Untuk saya, fenomena kopi sebagai gaya hidup di masyarakat saat ini bukan hanya tentang soal minuman, tetapi juga bagian dari identitas sosial dan budaya populer. Kedai kopi menjadi ruang sosial baru untuk tempat orang bekerja, berdiskusi, bahkan bersantai. Tren ini didorong oleh media sosial, urbanisasi, dan munculnya berbagai brand kopi lokal maupun internasional. Minum kopi kini mempresentasikan gaya hidup modern, kreatif, dan produktif, bukan sekedar kebutuhan, tetapi menjadi simbol interaksi dan ekspresi diri dalam kehidupan sehari-hari. Itu aja, sisanya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Berikutnya saya akan menjelaskan kenapa alasan fenomena ngopi menarik untuk dibahas. Karena fenomena ngopi terjadi, kopi udah jadi bagian dari gaya hidup masyarakat, menjadi tempat interaksi sosial dan mempengaruhi tren serta media sosial. Selain itu, berkembangnya industri kopi lokal juga membuat ngopi semakin populer di berbagai kalangan, termasuk kalangan mahasiswa, pekerja kantoran, dan masyarakat umum. Aktivitas ngopi ini bukan hanya soal menikmati minuman, tapi juga menjadi cara berinteraksi, bekerja sama, dan membangun relasi. Fenomena ini menarik dibahas karena menunjukkan perubahan sosial, budaya, serta ekonomi. Sekaligus bagaimana masyarakat mengekspresikan identitas gaya hidup dan nilai kebersamaan melalui kebiasaan minum kopi ini. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, sebutkan lingkungan sosial yang terpengaruh. Yang pertama itu lingkungan perkantoran dan komunitas milenial. Karakteristik banyak dihuni oleh anak muda, mahasiswa, dan pekerja kantoran. Dampaknya, kopi menjadi simbol gaya hidup modern. Tempat kopi dianggap sebagai ruang sosial dan networking, kerja santai, dan ekspresi diri. Contoh, fans coffee shop culture di kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta. Yang kedua, lingkungan kampus dan akademik. Karakteristik mahasiswa dan dosen menjadikan kopi sebagai teman belajar dan diskusi. Dampaknya, munculnya budaya ngopi sambil diskusi di sekitar kampus yang memperkuat interaksi sosial dan intelektual. Contohnya, warung kopi di sekitar universitas menjadi ruang publik baru untuk bertukar ide. Yang ketiga, lingkungan pekerja dan profesional. Karakteristik kantoran, freelancer, dan pelaku industri kreatif. Dampaknya, kopi menjadi bagian dari rutinitas kerja dan simbol produktivitas. Banyak kantor kini menyediakan kopi corner atau memilih meeting di kafe. Contohnya, trend work from cafe dan coffee break sebagai bagian dari budaya kerja modern. Yang keempat, lingkungan komunitas lokal dan usaha mikro. Karakteristik masyarakat lokal terutama di daerah penghasil kopi atau pelaku UMKM. Dampaknya, kopi menjadi sumber ekonomi dan kebanggaan lokal, memperkuat identitas daerah. Contohnya, komunitas petani kopi di Toraja, Gayo, dan Kintamani yang kini aktif memasarkan produknya dengan konsep special coffee. Yang kelima, lingkungan media sosial dan digital. Karakteristik pengguna aktif media sosial Instagram, TikTok, YouTube. Dan dampaknya, budaya ngopi estetik mempengaruhi persepsi gaya hidup. Kopi bukan hanya minuman, tapi konten visual dan simbol status sosial. Contohnya, trend light art, coffee review, dan kopi estetik yang viral di media sosial. Oke, selanjutnya saya akan menyampaikan teori habitus. Nah, teori ini adalah salah satu dari banyaknya teori yang dikembangkan oleh sosiolog asal Prancis, yaitu Pierre Félix Bourdieu. Beliau adalah sosiolog yang terkenal dengan macam-macam teorinya, yaitu teori habitus, teori modal sosial, dan arena sosial atau field. Nah, salah satu teori yang berhubungan dengan fenomena yang terjadi saat ini, yaitu fenomena kopi sebagai budaya atau gaya hidup, adalah teori habitus.
di mana dijelaskan bahwa selera dan gaya hidup adalah hasil dari kebiasaan sosial yang dibentuk oleh kelas sosial dan lingkungan sosial. Contohnya seperti ketika kamu sedang bekerja dan tiba-tiba merasa ngantuk, lalu rekan kerja kamu menyarankan agar meminum kopi, maka disitulah peristiwa kebiasaan yang dibentuk oleh lingkungan sosial. Seperti itulah gambarannya. Terima kasih. Kesimpulan dari keseluruhan materi ini adalah fenomena kopi sebagai gaya hidup mencerminkan perubahan sosial dan budaya yang signifikan dalam masyarakat modern. Aktivitas kopi kini tidak hanya sekedar menikmati minuman, tetapi menjadi simbol identitas, interaksi sosial, dan ekspresi diri. Kedai kopi menjelma menjadi ruang publik baru bagi berbagai kalangan, mulai dari pelajar, pekerja, hingga komunitas kreatif untuk bekerja, berdiskusi, dan membangun relasi. Melalui kacamata teori habitus Pierre Bourdieu, kebiasaan ngopi dapat dipahami sebagai hasil dari konstruksi sosial yang dibentuk oleh lingkungan dan kelas sosial tertentu. Cara seseorang menikmati kopi, memilih tempat, hingga membagikannya di media sosial mencerminkan posisi sosial dan gaya hidup yang ingin ditampilkan. Dengan demikian, budaya kopi tidak hanya berbicara tentang cita rasa, tetapi juga tentang makna sosial, simbol status, serta cara masyarakat modern mengekspresikan diri dan membangun koneksi. Fenomena ini menunjukkan bahwa kopi telah berevolusi dari sekedar minuman menjadi bagian penting dari identitas dan dinamika kehidupan urban masa kini.